Setelah mendengarkan tarian air, dia berkata dengan marah, tidak tahu malu, sangat murah. Tarian air ingin memarahi orang-orang ini lagi, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Selesai berkata, gedung Lin Tian sia, tetapi tarian air itu mendesak, aku bilang nak, kamu mundur seperti ini. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan tarian air berkata dengan muram, apakah kamu mengatakan sepatah kata pun? Lin Tian masih tidak berbicara, tetapi di panggung observasi, Tuhan tersenyum dan berkata, coba tebak apa yang akan dia lakukan. Orang-orang juga ingin tahu bahwa pada saat ini, pangeran ketiga telah meminjam kekuatan keluarga lain di kota. Jika Lin Tian dan yang lainnya tidak memiliki cara yang lebih baik, mereka tidak akan bisa bergerak. Namun dalam gambar, Lin Tian telah datang keluar sebuah villa. Di sini tertulis sebagai Wu Xuang. Wu Xuang, apa yang ingin kamu lakukan, nak? Tarian air tidak mengerti dan menatap Lin Tian. Pangeran ke-8 juga bertanya-tanya, Tuan, apa yang kita lakukan di sini? Bicaralah dengan pemuda ini. Lin Tian tersenyum, dan Sui Wu tampak bingung. Aku berkata, nak, apakah kamu di dalam air? Dia hanya berurusan dengan kita hari ini. Dia pasti mendengarkan pangeran ketiga dan putra-putranya. Masuk. Lin Tian mengabaikannya, tetapi langsung pergi ke gerbang. Tarian air dengan cara tertekan, begitu, Anda mencari rasa malu. Kemudian penjaga gerbang menghentikan mereka. Semuanya, hentikan. Saya mencari tuan muda Anda. Lin Tian tersenyum pada para penjaga, tetapi para penjaga membenci mereka. Siapa Anda? Lin Tian menunjuk ke tarian air 2 orang, 9 putri, 8 putri. Ketika para penjaga mendengar asal-usul kedua pria itu, mereka langsung tampak ragu. Beberapa penjaga bertanya dengan aneh, benarkah? Tidak percaya. Biarkan dia mengambil tokennya. Lin Tian menyaksikan tarian air, dan tarian air harus mengeluarkan tokennya. Para penjaga segera takut untuk memimpin jalan, dan tarian air berkata, wah, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu pergi, kamu akan tahu. Kemudian mereka sampai di halaman di bawah bimbingan penjaga. Saat ini, Uci sedang bermain petak umpet dengan sekelompok wanita di halaman. Tarian air itu terlihat jelek. Ini sangat pintar. Wuki merasakan kedatangan orang-orang, menoleh untuk melihat koridor, baru saja menemukan bahwa itu adalah Lin Tian dan yang lainnya, wajahnya berubah. Tarian air maju dan berkata, mainkan, terus mainkan. 9 putri, ya, itu kamu. Wuki berkata dengan canggung, dan tarian air itu sangat marah. Lin Tian menertawakan Wuki. Apakah kamu tahu untuk apa aku di sini? Saya tidak bersalah. Tidak ada gunanya datang ke sini. Uci segera mulai berdalih. Tidak bersalah? Tetapi Dewa Besi telah menjadi penjahat, dan Anda mendorongnya untuk melakukan sesuatu, maka Anda juga bersalah. Lin Tian tersenyum pada Wuki. Tarian air mendengar kata-kata Lin Tian, hanya untuk mengetahui bahwa Lin Tian akan menjatuhkan Wuki ini, jadi dia dengan bersemangat berkata, ya, kamu bersalah. Aku tidak menyakitimu, kata Uci murung. Bagaimana saya bisa berdosa? Kamu tidak menyakiti kami, tetapi kamu mulai di kota dan telah melanggar aturan. Lin Tian tersenyum padanya. Wuki ingin berdalih, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, jangan berpikir kamu baik-baik saja jika kamu memiliki 3 atau 4 pangeran untuk mendukungmu. Saya. Wuki sedang terburu-buru, dan Lin Tian terus tertawa dan berkata, di depan pangeran ketiga dan pangeran keempat, kamu hanyalah alat mereka. Mendengar alat itu, Ucisher menggigil. Ngomong-ngomong, aku tidak bersalah. Oh, buat masalah di kota, dan saya punya banyak bukti bahwa Anda membunuh orang di kota sebelumnya. Lin Tian tersenyum pada Wuki. Uci menatap, bagaimana mungkin? Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah Anda ingin saya menunjukkannya kepada Anda? Selesai berkata, Lin Tian gelombang satu tangan, sekelompok aliran udara menghantam dahi Wuki ini, dan Wuki melihat banyak gambar pembunuhannya sendiri. Itu semua dicatat oleh pengamatan rahasia sihir besi, tetapi sekarang mereka telah menjadi sarana bagi Lin Tian untuk memaksa Wuki. Seketika, Uci berkeringat ketakutan. Saya. Tarian air ingin tahu tentang apa yang ditunjukkan Lin Tian kepada Wuki. Mengapa Wuki menjadi begitu pemalu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo kita bicara di dalam. Wuki buru-buru mengundang Lin Tian ke sebuah ruangan, dan Lin Tian meminta mereka untuk menari di luar. Kemudian Lin Tian mengatur susunan lagi, sehingga orang-orang di platform observasi tidak dapat melihatnya. Jalan napas Yan Holord ini, bocah ini, apa yang kamu lakukan? Diperkirakan dia tahu kita mengawasi mereka, jadi dia selalu menjauhkan diri dari mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang dia lakukan, kata Presiden sambil tersenyum. Tuan Yan bertanya, Tuan Negara, bocah ini, pasti ada rahasia yang tidak bisa diceritakan. Apakah Anda mau? Aku berkata Tuan Quillian, kamu tidak harus memperlakukannya sebagai orang jahat sepanjang waktu, oke? Tuan Negara itu mengucapkan kalimat khusus kepada Tuan Quillian. Tuan Quillian ketakutan untuk menjawab, ya, penguasa negara.
Master Kuil lainnya menunjukkan senyuman, dan Master Kuil yang diam-diam memarahi, dan saat ini Lin Tian berada di ruangan yang sama, menatap Wuki itu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya punya bukti. Wuki berkata cepat, apa yang kamu inginkan? Lin Tian menepuk pundaknya. Dengarkan aku. Saya. Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya dan langsung menurunkannya, sementara Uci menatap, kamu. Lin Tianxie tersenyum, sekarang, kamu adalah laki-laki saya. Ketika Uci tahu semuanya sudah berakhir, dia berkata, Tuan, saya akan mendengarkan Anda di masa depan. Suara rahmat Lin Tian, dan kemudian keluar rumah, dan tarian air melihat Lin Tian keluar dan bertanya, wah, apa yang kamu lakukan? Tuan Muda Wu berkata, mari kita tinggal di sini. Lin Tian menertawakan tarian air, dan tarian air itu tertegun. Apa? Tinggal di sini? Sangat bagus di sini. Lin Tian menertawakan Master Wu, dan tarian air berkata dengan canggung, apakah kamu tidak takut diawasi? Jangan khawatir, di sini benar-benar aman, bukan, Tuan Muda Wu? Ya, itu pasti aman. Uci mengangguk dan dengan cepat mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal. Tidak hanya itu, Wuki juga datang ke loteng tempat Lin Tian beristirahat dan berkata kepada Lin Tian, Tuan, apa lagi yang harus saya lakukan? Akhir-akhir ini, selalu ada gadis yang hilang, bukan? Iya. Kalau begitu kamu bisa memberiku semua detail gadis-gadis ini dan memberikannya padaku. Uci menjawab, ya. Setelah itu, Uci buru-buru pergi, dan Shuyu bertanya-tanya, aku berkata nak, apa yang kamu lakukan padanya? Bagaimana dia bisa mendengarkanmu? Rahasia. Ketika Lin Tian selesai, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan tarian air berkata dengan muram, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu tidak mengatakannya. Nah, tunggu beritanya. Lin Tian selesai dan menunggu berita. Namun, ketika pangeran ketiga dan yang lainnya di rumah Tuhan mendengar bahwa Lin Tian telah pergi ke rumah Wu, mereka semua saling memandang. Tuan kota juga bertanya-tanya, apa yang orang-orang ini lakukan? Bahkan pergi ke keluarga Wu? Pangeran keempat memerintahkan, Tuhan, biarkan orang-orang dari keluarga Wu melayani mereka dengan baik. Ya saya akan. Tuan kota segera mengaturnya, dan pangeran ketiga mencibir, beraninya orang-orang ini pergi ke keluarga Wu? Bukankah itu sekarat? Pangeran keempat juga tersenyum, begitu, otak anak itu benar-benar merokok. Di keluarga Wu, tarian air ingin tahu apakah keluarga Wu akan bersatu dengan pangeran ketiga dan menghalangi mereka. Tapi di malam hari, mereka semua aman. Tidak hanya itu, Wuki juga datang untuk mencari Lin Tian dan yang lainnya, dan penjaga tari air berkata, apa? Apakah Anda ingin memulai? Wuki dengan cepat menjelaskan, Putri Sembilan, Anda salah paham terhadap saya. Ada yang ingin kuberitahukan padamu. Apa itu? Shuyu tidak mempercayainya, tetapi Wuki mengeluarkan selembar kayu dan memberikannya kepada Lin Tian. Tuanku, saya telah menyelidiki informasi yang Anda inginkan. Lihat. Lin Tian mengambil alih dan melihatnya. Kemudian dia ragu, semua gadis yang tidak memiliki prestasi, dan mereka semua adalah gadis dengan ketampanan. Iya. Wuki menjawab, dan tarian air mengambilnya, menyapu dan bertanya-tanya, apakah setan rubah ini laki-laki? Begitu banyak gadis cantik? Lin Tian sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menerima berita dari Raja Serigala dan Xiao Pang. Lin Tian berkata, lihat, ayo pergi. Alis? Tarian air tidak mengerti, dan Lin Tian segera membawa orang-orang pergi. Uci juga mengikuti dengan sekelompok orang. Setelah beberapa saat, mereka sampai di halaman, di mana mereka melihat Xiao Pang dan Raja Serigala. Dengarkan saja Xiao Pang maju dan berkata, bos, ada di halaman ini. Apakah Anda yakin? Lin Tian bertanya, gemuk berkata, saya yakin Raja Serigala itu dan saya bisa yakin. Tapi ketika Uci melihat halaman, dia terkejut. Ini adalah... Tapi apa? Lin Tian bertanya, dan Wuki dengan cepat menjelaskan, pemilik halaman itu dari Gerbang Tiantong. Gerbang Tiantong? Lin Tian tidak tahu sekolahnya, tetapi Guru Fu berkata, apa? Gerbang Tiantong? Ya, Gerbang Tiantong, sekolah yang pandai mengendalikan makhluk roh dan mengambil makhluk roh sebagai mitra bertarung. Wuki menjelaskan, dan tarian air jelas mendengar hal yang sama, dikatakan bahwa ada banyak hewan langka dan eksotis di klan ini. Apakah sulit menjadi iblis rubah atau hewan langka dan eksotis? Pangeran ke-8 memandang Lin Tian, Tuan, sekarang, ayo masuk dan kenal. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia memasuki halaman. Namun, penjaga halaman adalah pelayan tua. Ketika dia membuka pintu, dia melihat sekelompok orang di luar dan ketakutan, semuanya, kamu di sini. Kami ingin melihat penguasa halaman. Lin Tian sangat lugas, dan lelaki tua itu berkata, Tuan, saya tidak di sini. Tidak masuk? Lin Tian curiga, dan Ding En, lelaki tua itu, berkata, tuannya diundang oleh seorang pangeran ke sebuah restoran. Dia diperkirakan akan kembali lagi nanti. Pangeran? Pangeran yang mana? Tarian air segera bersemangat, lelaki tua itu ragu-ragu, ini, saya benar-benar tidak tahu. Tarian air sangat cemas sehingga dia melihat Lin Tian.
Wah, apakah itu pangeran ketiga? Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak peduli siapa, apa hubungannya dengan kita? Jika mereka menemukan iblis rubah lebih dulu, apa yang harus kita lakukan? Memikirkan 100 poin dalam tugas ini, tarian air sedang terburu-buru. Tapi Lin Tian memandang orang tua itu. Bisakah kita masuk dan duduk dan menunggu tuanmu kembali? Iya. Ding Youli, lelaki tua itu, mengundang semua orang masuk. Ketika Lin Tian masuk ke sini, dia bisa merasakan monster tersembunyi dalam kegelapan, dan itu sangat kejam. Raja Serigala dan pria gemuk kecil secara alami merasakan bahwa mereka akan membawa Lin Tian ke sini, dan Lin Tian tahu lokasi spesifik rubah dan tertawa di dalam hatinya, saya menemukannya. Orang tua itu tidak tahu bahwa Lin Tian telah menemukan iblis rubah, tetapi dia juga membawa Lin Tian dan yang lainnya ke aula dan membiarkan mereka menunggu di sana. Tarian air tidak bisa duduk diam. Tunggu seperti ini, kapan kamu ingin menunggu? Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, segera. Tarian air tidak setenang Lin Tian, tetapi bertahan di sana sampai larut malam. Ada suara seorang wanita di luar, semuanya, tidak tahu ada apa denganku? Pembicaranya adalah seorang wanita paruh baya, dan pada pakaian ungu dan biru yang dikenakannya, ada beberapa gambar binatang roh, yang terlihat sangat berbeda. Wuki buru-buru berkata dengan hormat, Tetua Qiu. Tarian air memandang wanita itu dengan ragu. Apakah Anda Tiantong? Ya, gerbang Tiantong, Qiu Yue. Ada pertanyaan? Pria bernama Autumn Moon menatap mereka. Tarian air mengambil alih secara langsung, apakah kamu iblis rubah? Autumn Moonlight setelah senyum berikutnya berkata, mengapa kalian semua mencari saya untuk menanyakan masalah ini? Keraguan tarian air, yang pangeran. Baru saja, seorang pangeran bernama Shuifu memanggilku dan memintaku untuk memberi mereka iblis rubah. Aku bilang aku tidak punya. Bulan musim gugur itu berkata sambil tersenyum. Tarian air mendengar ini, dan kemudian menatap Lin Tian. Apakah kamu mendengarku? Mereka bilang tidak. Lin Tian menertawakan bulan musim gugur ini, tapi aku merasakan keberadaan iblis rubah ini. Bulan musim gugur terkejut dan berkata, wah, saya dari gerbang Tiantong. Kamu bilang aku memelihara makhluk roh. Itu mungkin. Jika Anda mengatakan iblis rubah, saya benar-benar tidak memilikinya. Oh, lalu saya ingin melihat tempat. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, sedangkan bulan musim gugur menatap Lin Tian sambil tersenyum. Katakan padaku di mana. Lin Tian menunjuk ke tanah, di bawah. Autumn Moon Heart Dart mengejutkan, orang ini, bagaimana cara mengetahui? Lin Tian memandang bulan musim gugur sambil tersenyum. Apakah itu baik-baik saja? Bahkan jika kamu ingin melihatnya, aku akan membawamu bersamaku. Tetapi jika tidak, Anda dapat pergi sekarang dan berhenti melecehkan saya, oke? Autumn Moon menatap mereka. Iya. Lin Tian memandang bulan musim gugur sambil tersenyum. Tidak masalah. Selesai berkata, bulan musim gugur membawa orang, datang ke pintu masuk ruang bawah tanah bersama, lalu membawa orang ke bawah tanah. Karena bawah tanah adalah istana bawah tanah, gelap di mana-mana, tetapi bulan musim gugur akrab dengannya, jadi sangat lancar untuk membawa orang ke tempat terdalam. Ada banyak makhluk roh di bawah sini, dan mereka berada di dalam sangkar satu persatu. Lihat, ini semua adalah makhluk roh. Tidak ada iblis rubah yang kamu katakan. Bulan musim gugur itu berkata sambil tersenyum. Tarian air buru-buru maju dan menemukan bahwa ada semua makhluk roh yang memancarkan roh-roh. Tidak ada setan rubah sama sekali. Dia bertanya-tanya, wah, apakah kamu melakukan kesalahan? Lin Tian Xiao berkata, Raja Serigala adalah monster. Dia merasakan roh jahat dari sisi lain, tetapi pihak lain mengumpulkan roh jahat dan mengubahnya menjadi roh. Mendengar ini, bulan musim gugur berkata sambil tersenyum, anak muda, roh jahat berubah menjadi roh. Apakah kamu bercanda? Saya serius. Lin Tian menertawakan bulan musim gugur, dan bulan musim gugur tertawa, saya selusin makhluk roh, tetapi Anda dapat memberitahu saya yang mana monster. Apakah saya menemukannya? Monster ini milikku. Lin Tian menatap bulan, dan bulan tersenyum, jika ada monster, berikan saja padamu. Nah, itu yang kamu katakan. Lin Tian berkata, dan kemudian pergi ke makhluk roh itu. Tarian air penasaran untuk bertanya, wah, apakah kamu benar-benar punya cara? Lin Tian tidak berbicara, tetapi di platform observasi, penguasa aula neraka tertawa, jelas, mereka semua adalah makhluk spiritual, dan mereka pasti monster. Orang ini benar-benar bisa menyombongkan diri. Tuhan dan yang lainnya juga bertanya-tanya apakah Lin Tian sedang bermain-main. Pada saat ini, Lin Tian mendatangi rubah, makhluk roh, dan menatapnya dan tersenyum, kamu bilang kamu, iblis rubah, mengapa kamu harus menjadi binatang roh? Rubah putih, yang terlihat seperti makhluk roh, berbaring di sana dengan mata tertutup, seolah-olah mendengar segalanya. Lin Tianxie tersenyum dan meraih harimau putih dengan satu tangan, sementara Qiu Wei berkata, apa yang kamu lakukan, anak muda? Buka wajahnya. Lin Tian tersenyum pada bulan musim gugur, yang dingin.
Aku bilang biarkan kamu melihat, tapi aku tidak bilang biarkan kamu menyentuh benda-benda ini. Apa? Tidak ada sentuhan. Lin Tian menertawakan bulan musim gugur, dan bulan musim gugur menjawab, ya, saya, makhluk roh ini, semuanya adalah binatang roh juang saya. Jika seseorang menyentuh mereka dan menakuti mereka, itu akan mempengaruhi kekuatanku. Lin Tian tersenyum kecut, sentuh, kamu bisa memainkan kekuatanmu. Saya pikir Anda bersalah. Wah, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa menyentuhnya. Bulan musim gugur bersikeras. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, bisakah saya selalu dipisahkan dari langit? Setelah itu, Lin Tian menggunakan teknik hewan yang terperangkap di langit, dan rubah putih segera membuka matanya, lalu napasnya mulai berubah, dan akhirnya berubah menjadi roh jahat. Tidak hanya itu, iblis rubah menjadi lebih besar dan langsung menghancurkan kandang. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bayangan dan melewati tepi hutan. Raja Serigala dan sedikit gemuk segera mengejar, dan tarian air segera melihat ke bulan dan bertanya, Tetua Kyo, ada apa? Bulan musim gugur terkejut, sampai setelah sekian lama, dia berkata, saya tidak tahu itu telah menjadi iblis. Apa yang tidak diketahui untuk menjadi iblis? Ini adalah binatang rohmu. Tarian air itu membingungkan, tetapi bulan musim gugur berkata, 9 putri, saya khawatir Anda tidak tahu binatang roh gerbang Tiantong, tetapi itu langka dan aneh. Dan sangat mungkin makhluk roh itu akan menjadi monster. Tarian air berpikir bahwa pihak lain membodohi dirinya sendiri, jadi dia ingin bertanya, tetapi Lin Tian menertawakan Kiwiwei. Ngomong-ngomong, aku telah membuktikan bahwa iblis rubah adalah monster. Sekarang milikku, jadi tolong jangan ikut campur. Bulan musim gugur tidak bisa langsung membantah, tiba-tiba aku mengakui bahwa itu milikmu. Terima kasih. Lin Tian selesai, lompatan keluar, dan tarian air dan pangeran ke-8, serta Tuan Fu harus keluar. Mata Autumn Moon memancarkan cahaya aneh, dan kemudian dengan lambaian tangannya, semua hewan di kandang tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba menghilang. Saat ini, di panggung observasi, Tuhan berkata sambil tersenyum, dokter ajaib ini memiliki beberapa keterampilan. Dia memimpin dalam menemukan iblis rubah. Master Kuil lainnya mengangguk, sementara Master Kuil yang berkata, sekarang iblis rubah muncul, siapa yang bisa menangkapnya adalah pemenangnya. Ini mari kita sekali lagi fokus pada Lin Tian dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka dapat menemukannya. Namun, pada saat ini, semua orang di luar rumah Kiwiwei menemukan bahwa iblis rubah menghilang dalam sekejap mata. Tarian air adalah cara yang tertekan, melarikan diri seperti ini. Jangan khawatir, Raja Serigala dan Xiao Pang saling mengejar. Akan segera ada berita, kata Lin Tian. Tapi semua tiba-tiba, ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan mereka mengirimkan roh jahat. Kejutan besar tarian air, betapa tiba-tiba begitu banyak monster. Pangeran ke-8 dan Tuan Fu juga bingung. Namun, saat ini, monster-monster itu melukai orang di mana-mana, dan monster itu akan melepaskan gas beracun dan mengeluarkan penipuan. Tiba-tiba, seluruh kota menangis dan melolong. Kepala kuil di platform observasi berkata, ada apa? Tuan Kuil yang penasaran, tidak bisakah mereka menjadi sahabat iblis rubah? Tuan Aula Istana anak-anak segera memandang Tuan Negara, apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk membantu? Tetapi Tuan berkata, jika engkau dapat menolong aku, apakah persaingan ini akan berlanjut? Kepala negara mengerutkan kening, sampai setelah beberapa saat, dia melihat Arus, penguasa negara, bagaimana menurutmu? Tapi harus menatap layar lebar untuk waktu yang lama dan berkata, Anda tahu, monster-monster yang keluar untuk membantu ini hanya membunuh orang atau menjatuhkan mereka. Mereka tidak membunuh orang. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang melihat ke atas, dan tentu saja, monster-monster ini membuat masalah, tetapi mereka tidak membunuh. Ini membuat semua orang ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan monster-monster itu, dan Tuhan ragu-ragu, bahkan jika monster-monster ini tidak membunuh orang, lihat mereka terlebih dahulu untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan. Semua orang harus menonton dalam diam, dan sekarang Lin Tian dan yang lainnya di sekitar. Secara bertahap muncul beberapa monster. Monster-monster itu, satu persatu, tinggi dan berubah menjadi kepala binatang dan tubuh manusia. Tidak hanya itu, ada monster yang terlihat seperti kepala kucing, membuat tangisan aneh. Orang-orang yang bingung di dekatnya, seperti dikendalikan, datang satu persatu. Tarian air itu terkejut. Apa yang ingin dilakukan monster-monster ini? Kurasa itu menghalangi kita untuk menangkap iblis rubah. Lin Tian tertawa, dan tarian air khawatir, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Pangeran ke-8 berkata, aku akan mencoba tongkat dan racunku. Setelah itu, Pangeran ke-8 mulai bekerja, melilitkan orang-orang itu dengan tanaman merambat, dan orang-orang ini berjuang di sana. Pada saat yang sama, dengan efek racun, orang-orang itu segera melemah, tetapi iblis kucing, dengan mata merah, menangis lagi. Monster-monster itu berubah menjadi Noumenon satu persatu, lalu menjadi lebih besar, dan akhirnya bergegas ke Lin Tian. Tuan Fu segera membantu, tetapi monster-monster ini tidak takut dengan racun Tuan Fu, dan mereka tiba di depan Lin Tian dalam sekejap. Lin Tian tersenyum dan berkata, berikan padaku. Kamu tetap di belakang.
Tuan Fu dan yang lainnya harus mundur, tetapi Lin Tian pergi dan monster segera mengelilinginya. Setan kucing kemudian mengirimkan suara wanita yang jelas, "Nak, jika kamu menyerah menangkap iblis rubah, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, ini adalah waktu matimu." Lin Tian mendengar suara itu dan tersenyum pada iblis kucing itu. Aku berkata, "Apakah kamu kacang semangat lucu? Menjadi monster?" Semua orang saling memandang, dan iblis kucing itu terkejut. "Wah, bagaimana menurutmu? Kamu adalah 9 musang ajaib. Anda dapat menghasilkan ilusi yang kuat, sehingga semua orang dapat melihat bahwa itu adalah ilusi." Lin Tian tersenyum pada iblis kucing itu. Ketika mereka mendengar 9 musang ajaib, mereka terkejut satu persatu. Bahkan pemimpin kerajaan di platform observasi terkejut dan berkata, "Apakah kita melihat ilusi sekarang?" Tuan Aula Neraka mengerutkan kening, "Bocah ini, maukah kamu menipuku?" Tetapi harus mengatakan, itu tergantung. Kerumunan harus terus menatap, dan iblis kucing bersenandung, "Wah, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Bagaimana denganmu, yang baru saja berada di ruang bawah tanah, berlari keluar dan membingungkan semua orang, bagaimana kamu bisa menyapaku?" Lin Tian menerobos satu sama lain secara langsung. Setan kucing terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum dan teknik binatang yang terperangkap dibuka. Keajaiban iblis kucing segera rusak, dan tarian air dan yang lainnya melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dan tidak ada adegan terluka sekarang. Sebaliknya, orang-orang di dekatnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang di platform observasi terkejut, terutama penguasa negara, yang berkata, "Barusan, apa yang kita lihat semuanya salah. Sepertinya kita semua bingung dengan keajaiban 9 musang ajaib," kata Air. Setelah melihat keberadaan musang di gambar, dia menatap Lin Tian dengan marah, "Manusia yang penuh kebencian, aku akan menghancurkanmu." Musang berubah menjadi 9 angka, dan masing-masing melafalkan bahasa aneh. Pada saat berikutnya, ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Lin Tian, yang mengikat seluruh orang di sana. Ini adalah keterampilan kunci jiwa dari 9 musang ajaib. "Wah?" Tarian Air bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Fu mengangguk, dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki kekuatan siangnya tidak dapat melepaskan diri. "Apa?" Tarian Air terkejut, dan Pangeran ke-8 khawatir melihat Lin Tian. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Tetapi makhluk roh lainnya mengepung Pangeran ke-8 dan orang lain dan tidak membiarkan mereka lewat. Tidak hanya itu, ada burung putih, tetapi juga perbatasan kabut putih, sehingga orang tidak dapat melihat situasi di perbatasan ini. Jadi orang-orang di luar penasaran dengan apa itu kabut putih. Saat ini, di platform observasi, penguasa negara khawatir melihat arus. "Tuan negara, apakah Anda ingin membantu?" "Tidak. Arusnya pasti," dan penguasa kuil yang juga berkata, "Tuhan, sekarang semua putri dan putri bersaing secara adil, jadi tidak peduli masalah apa yang kita hadapi, kita tidak dapat ikut campur." Tuhan tidak berbicara, karena dia mendengarkan arus, tetapi di hutan, dia menertawakan 9 musang ajaib. "Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku dengan gerakan ini? Wah, aku tidak bisa menyingkirkan gerakan ini tanpa Xiang'e dan Xianhun." Sisi lain berkata dengan percaya diri. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa menonton." Lin Tian sedikit gemetar, semua belenggu terguncang, dan Lin Tian tiba-tiba mendatangi seekor kucing pintar, dan jebakan dibuka. Pada saat yang sama, Lin Tian mengeluarkan tongkat perangkap hantu dan membuangnya. Musang itu ditembak di tempat dan berteriak, lalu berteriak kepada burung putih, "Bangau putih, pergi." Iya. Bangau putih segera membuat kabut putih. Pada saat berikutnya, semua makhluk roh menghilang, dan tarian air buru-buru melihat sekeliling, "Orang-orang ini, bagaimana kamu bisa berlari begitu cepat?" Buki, yang sedang melihat ke salah satu sudut, berteriak, "Lihat, ada di dalam." Orang-orang melihat ke arah yang ditunjuk Buki. Itu adalah halaman bulan musim gugur. Saya melihat halaman berkedip, lalu saat berikutnya, seluruh halaman menghilang. Tidak hanya tarian air dan yang lainnya terkejut, tetapi juga orang yang lewat tercengang. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tinggalkan tuannya sendiri, ayo pergi." Selesai berkata, Lin Tian pergi dengan tarian air dan lainnya. Dalam sekejap, orang-orang datang keluar kota, dan tarian air bertanya-tanya, "Apa yang kita lakukan di luar kota? Aku tahu di mana iblis rubah itu berada." Lin Tian banyak tersenyum, dan tarian air berkata, "Benarkah? Ayo pergi." Setelah Lin Tian selesai, dia datang ke area yang penuh dengan cahaya darah. Dalam cahaya darah, tarian air melihat kelelawar merah darah dan raja serigala yang lebih besar. Pada saat yang sama, di depan kedua binatang buas ini, adalah iblis rubah Ted tidak bisa lepas karena pengaruh cahaya darah. Air menari besar bahagia, "Lihat, setan rubah itu." Tuan Fu bertanya-tanya, "Apa kelelawar di samping raja serigala?" Shui Wu dan Pangeran ke-8 penasaran. Adapun Uci, dia bergumam, "Sepertinya itu juga galak." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Teman lama." Selesai berkata, Lin Tian berjalan melewatinya, kelelawar itu tidak berbicara, tetapi diam-diam ke suara Lin Tian, "Bos, jebak dia." "Ya, bagus."
Lin Tian pergi ke iblis rubah, dan iblis rubah berjuang dengan suara wanita itu, lepaskan aku. Katakan padaku, mengapa kamu harus berurusan dengan seorang gadis? Wah, jika aku mengatakannya, itu bukan aku, apakah kamu percaya? Setan rubah melotot. Lin Tian menatap iblis rubah. Apa menurutmu aku bisa mempercayainya? Percaya atau tidak, terserah kamu. Monster rubah marah, dan Lin Tian berkata, tunggu aku menjatuhkanmu dulu. Nak, biarkan aku pergi. Lin Tian tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia maju, menggunakan teknik menjebak hewan, dan mengeluarkan tongkat hewan yang terperangkap di kerajaan hantu. Kamu bisa kembali padaku sekarang, tetapi kamu tidak bisa mati. Jika tidak, aku akan memisahkan jiwamu sepenuhnya nanti, dan kamu akan mendapat masalah. Setan rubah ketakutan dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu, tapi aku harap kamu tidak bisa membunuhku dan mencari tahu orang asli yang menyakiti gadis itu. Apakah kamu yakin tidak menyakiti gadis-gadis itu atau membawa mereka pergi? Tidak. Lin Tian masih tidak percaya, jadi dia meminta iblis rubah untuk membuat kontrak dengannya. Kemudian dia melihat ingatannya dan mengerutkan kening, itu benar-benar bukan dia. Bagaimana? Bisakah kamu melepaskanku? Setan rubah itu adalah cara yang mendesak, tetapi tarian air benar-benar naik ke depan, tidak, kamu adalah tugas kami. Misi? Anda punya orang yang salah. Apakah Anda ingin menyerahkan saya sebagai tugas? Setan rubah jelas tahu apa yang akan dilakukan para pangeran dan putri, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Apa yang ingin dikatakan tarian air, tetapi Lin Tian membiarkan Raja Kelelawar dan Serigala meletakkan momentum mereka dan membiarkan mereka pergi lebih dulu. Kemudian kedua binatang itu pergi, dan iblis rubah memandang Lin Tian, tolong lihat juga dengan jelas. Pada saat ini, bulan musim gugur juga datang dari samping, dan berkata kepada Lin Tian di kejauhan, wah, saya sangat mengagumi kemampuan Anda, tetapi saya masih ingin memberitahu Anda bahwa iblis rubah ini tidak menangkap atau menyakiti orang. Lalu mengapa orang-orang di kota mengatakan mereka rubah? Lin Tian bertanya, menatap bulan musim gugur. Tarian air berjaga-jaga, mengapa kamu percaya? Autumn Moon berkata, ada binatang jahat ajaib, yang disebut rubah jahat, yang dapat berubah menjadi bentuk rubah apapun. Saya datang ke kota ini untuk menangkapnya, tetapi ia tahu bahwa saya memiliki iblis rubah di sekitar saya, jadi itu menjadi bentuk iblis rubah saya, dan saya ingin Anda fokus padanya. Lin Tian sudah tahu segalanya melalui ingatan iblis rubah, jadi dia tidak meragukan apa yang dikatakan Qiwi Wei. Tapi Shuyu tidak percaya itu, dan Pangeran ke-8 dan yang lainnya jelas tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, sudah waktunya bagi orang yang melepaskan tugas ini untuk keluar. Tarian air membeku, melihat sekeliling, apa yang kamu katakan ke udara? Mereka tahu apa yang saya bicarakan. Lin Tian melihat ke udara, dan Tuan Nasional di platform observasi tersenyum dan berkata, orang ini. Melihat penguasa negara dari perspektif aliran air, Tuan Negara, ada apa dengan tugas ini? Tuhan tersenyum dan berkata, ya, saya memilih tugas ini, dan kemudian membiarkan penguasa bait suci melepaskannya. Setan rubah itu? Aliran air menjadi bingung, dan Tuhan menjelaskan, itu adalah berita dari istana rahasia bahwa rubah jahat muncul dan berubah menjadi rubah putih. Jadi saya akan mengurusnya. Pertama, saya akan melepaskannya sesuai dengan tugas ini, dan menunggu semua pangeran dan putri menemukannya. Sekarang 8 pangeran dan yang lainnya menemukannya dan memecahkan misteri, bahkan jika mereka menang. Aula Lord of Yan terkejut. Tuan Negara, itu adalah rubah jahat, jadi kita harus menangkap rubah jahat untuk menang, bukan menggantinya dengan rubah putih. Tapi tugasku adalah rubah putih. Tuan Negara menatap Tuan Quillian, yang membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Ya, itulah akhir dari tugas. Aku akan terus membiarkan orang-orang di halaman rahasia mencoba menangkap rubah jahat. Setelah itu, penguasa kerajaan meminta penguasa kuil untuk mengumumkannya. Kemudian penguasa kuil Chang mendatangi Lin Tian dan yang lainnya, dan Shuyu terkejut melihat penguasa kuil Chang muncul. Kuil Tuan Chang, ada apa? Penguasa kuil Chang menjelaskan dan berkata, Tuan Negara, Anda telah menang. Adapun rubah jahat, itu akan diserahkan ke istana rahasia. Ketika tarian air mendengar ini, itu sangat bahagia. Kami menang. Pangeran ke-8 tidak berharap untuk menang, dan penguasa kuil berkata, susunan transmisi masih dalam posisi semula di kota. Kamu bisa kembali dengan cara semula. Setelah tarian air dan berkat orang lain, penguasa Aula Chang pergi. Sementara bulan musim gugur memandang Lin Tian, saya melihat Anda pandai dalam keterampilan Anda. Anak muda, dapatkah Anda membantu saya? Membantumu? Ya, bantu aku menemukan rubah jahat. Bulan musim gugur tahu bahwa Lin Tian dapat menemukan makhluk rohnya sendiri, jadi pasti ada cara untuk menemukan rubah jahat. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, saya seorang pria yang tidak berdagang dengan kerugian. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut satu persatu. Di platform observasi, Tuhan tersenyum dan berkata, orang ini tidak akan memeras gerbang Tiantong, bukan?
Tetapi Tuhan berkata, anak ini, kamu baru saja menyinggung perasaan orang-orang yang membunuh balai abadi. Jika kamu tidak lari cepat, maukah kamu membantu orang lain? Untuk bulan musim gugur, dia berkata, jika Anda bersedia membantu saya bersedia mengirimi Anda Yuan binatang roh centenial yang unik dari gerbang Tiantong. Yuan binatang roh? Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut lagi. Tuan Fu tergagap, dikatakan bahwa Yuan binatang roh 100 tahun setara dengan 1000 tahun kultivasi manusia. Ya, yang kuberikan ini adalah Yuan binatang roh centenial. Tuan Fu memandang Lin Tian dengan penuh semangat. Wah, ini hal yang bagus. Tarian air juga penuh dengan wajah cerah, dan Lin Tian tersenyum. Apakah ada keajaiban seperti itu? Iya. Bulan musim gugur itu menegaskan jalan, dan Lin Tian menganggukkan kepala. Garis itu, saya atur. Setelah itu, Lin Tian melihat tarian Xiang Shui, Pangeran ke-8 dan Tuan Fu. Kalian bertiga kembali ke istana pangeran dulu. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Tarian air tidak mau pergi, ingin melihat bagaimana rubah jahat, dan Lin Tian memandang Pangeran ke-8, bawa dia kembali. Ya Pak. Pangeran ke-8 segera menggertak, dan akhirnya mengambil tarian air, sementara Lin Tian melihat ke udara, semuanya, jangan lihat aku lagi. Pada saat ini, semua orang di platform observasi telah mendengar tentang demensia binatang roh centenial, sampai saat ini berkata, Tuhan, ini bisa berakhir. Penguasa negara meminta orang-orang untuk menutup barisan dan berkata kepada air, pergi ke rumah sakit rahasia dan ceritakan tentang rubah jahat. Biarkan saja untuk saat ini dan biarkan dokter ajaib menanganinya. Aliran airnya ramah, tetapi istana penguasa yang tidak ingin Lin Tian mendapatkan keuntungan, jadi dia berkata, Tuan negara, rubah jahat ini pada dasarnya jahat, dan itu akan menyakiti orang di mana-mana. Jika kita tidak menyelesaikannya dengan cepat, itu akan mengancam orang-orang di negara air. Bukankah dokter baru saja mengatakan itu? Dia akan mengurusnya. Tetapi, Tuhan berkata, ia tidak dapat menangkap rubah jahat itu jika ia memiliki kemampuan. Aku akan tahu apakah aku memiliki kemampuan. Setelah Tuhan selesai berbicara, dia pergi, dan Aula Lord of Yan memarahi dalam hatinya, tetapi dia dengan cepat menyampaikan berita itu kepada pangeran ketiga dan yang lainnya. Saat ini, semua putri dan putri di kota mendengar bahwa tugas telah selesai. Setelah putri ke-8 dan ke-9 diberi hadiah, mereka semua menjadi gila. Tetapi setelah penguasa istana yang menyampaikan informasi tersebut kepada pangeran ketiga kemudian memberikan informasi tersebut kepada putri dan putri lainnya. Tetapi pangeran keempat berkata, Saudara San Huang, apakah Anda memberitahu kami berita itu? Rubah jahat, kami tidak menemukannya, tetapi rubah jahat tidak ingin anak itu memimpin. Pangeran ketiga berkata dengan dingin. Pangeran keempat segera tersenyum, Saudara San Huang, saya tahu apa yang Anda maksud. Cari rubah jahat dan jangan pernah memberi anak itu kesempatan. Pangeran ketiga bersenandung, tetapi dia berpikir bahwa jika dia menangkap rubah jahat, dia bisa menukar bulan musim gugur dengan Yuan binatang roh centenial. Tidak hanya pangeran ketiga yang berpikir demikian, tetapi banyak pangeran yang berpikir demikian, terutama Shui Fu, yang tinggal di suatu tempat, berkata kepada orang-orang yang mengenakan helm, Tuan, kali ini, kita harus menangkap rubah jahat, sehingga kita dapat menukar setidaknya 100 tahun roh binatang Yuan. Jangan khawatir, kali ini, aku akan mencarikannya untukmu. Pria berhelm itu berkata dengan percaya diri. Bagus. Waterfu bersemangat, dan Lin Tian masih di luar kota, melihat bulan musim gugur dan bertanya, apakah kamu tahu di mana rubah jahat itu? Autumn Moon dengan enggan menggelengkan kepalanya, orang ini sangat licik, dan setiap kali setelah pembunuhan, dia akan berubah menjadi rubah putih, dan kemudian membiarkan publik melihat, dan akhirnya menghilang. Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, kapan terakhir kali dia menangkap gadis itu? 3 hari yang lalu, dan dia sangat teratur, setiap 5 hari. Bulan musim gugur itu menjelaskan. Lin Tian mengerti dan berkata, bagaimana dengan makhluk rohmu? Apa yang akan kamu lakukan? Bulan musim gugur penasaran, dan Lin Tian Xiao berkata, saya ingin meminjam binatang roh itu. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk roh yang hebat. Mereka? Ya, mereka bisa membantuku. Lin Tian memandang bulan musim gugur sambil tersenyum, dan bulan musim gugur menjawab, garis itu, pergi. Selesai berkata, bulan musim gugur mengambil Lin Tian, dan Lin Tian membiarkan orang-orangmu kembali dulu. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sampai di puncak gunung, tempat banyak makhluk roh berkumpul. Saat ini, roh-roh ini masih berada di Tucao Lin Tian, terutama 9 kucing ajaib. Lain kali aku punya kesempatan, aku akan menangkapnya. Tetapi burung putih itu berkata tanpa daya, bocah ini, dia terlalu terampil, dan ada juga tongkat batu. Itu tidak terlihat sederhana. Mendengar ini, 9 musang ajaib menjadi tertekan, orang ini, benar-benar penuh kebencian. Siapa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, Lin Tian jatuh dari udara, diikuti oleh bulan musim gugur dan iblis rubah. 9 musang ajaib dan makhluk roh lainnya segera berjaga-jaga, dan bulan musim gugur berkata sambil tersenyum, dia adalah orangnya sendiri. Milikku?
Binatang roh ini tertutup, dan setelah penjelasan bulan musim gugur, semua binatang roh mengerti. Tapi 9 musang ajaib tidak mau, siapa dan dia adalah orang-orang mereka sendiri. Autumn Moon tahu bahwa 9 musang ajaib adalah yang paling pemarah, jadi dia tertawa dan berkata, "Anak kucing, jangan terlalu baik kepada orang lain, mereka membantu kita. Tuan, orang ini hampir membunuhku." 9 kucing roh yang tidak nyata adalah cara yang tertekan, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, "Itu yang Anda lakukan dulu, tidak bisa menyalahkan saya." 9 musang ajaib mendengar jalan napas ini, "Siapa yang menyuruhmu menangkapnya?" Cara malu setan rubah, kakak perempuan kucing, aku baik-baik saja sekarang. 9 musang ajaib tiba-tiba tertekan, dan bulan musim gugur berkata sambil tersenyum, "Oke, semua kesalahpahaman sebelumnya telah diselesaikan, sekarang saya punya pengumuman penting." Binatang roh ini bingung, dan bulan musim gugur menunjuk ke Lintian, "Untuk menangkap rubah jahat itu dengan cepat, saya memutuskan untuk memberi Anda perintahnya, artinya, selanjutnya, Anda harus mendengarkannya, Anda tahu?" "Apa?" Binatang roh saling menatap, terutama 9 kucing roh ajaib. "Tuan, bagaimana jika dia ingin membunuh kita?" Tapi Qiuwei berkata sambil tersenyum, "Aku percaya padanya." "Tentu saja, kurasa dia tidak akan melakukannya." "Siapa yang tahu?" 9 musang ajaib berkata dengan muram. Tapi Lintian berbalik dan berkata, "Jika kamu ingin menangkap rubah jahat bersamaku, ikuti aku." Bulan musim gugur memandang makhluk roh itu, "Apa yang masih kamu lakukan? Cepat." Hewan-hewan ini saling memandang, dan akhirnya iblis rubah berkata, "Semuanya, ayo pergi, tuanku, itu tidak akan membahayakan kita." "Tuanku? Kapan Anda memanggilnya dewasa?" 9 kucing roh yang tidak nyata mengalami depresi, dan iblis rubah itu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, hanya bisa berkata, "Ikuti saja dengan benar." Selesai berkata, iblis rubah buru-buru mengikuti langkah Lintian, dan bulan musim gugur juga mengikuti, dan bulan musim gugur juga bertanya kepada Lintian, "Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan kembali ke kota untuk mengatur susunan. Begitu muncul dalam 2 hari, itu akan jatuh ke dalam susunan saya." Lintian menjelaskan. Keraguan bulan musim gugur, benar-benar begitu sengit. "Ya, tapi aku ingin kalian binatang buas membantu menjaga barisan." Lintian melihat ke bulan, dan bulan mengangguk, "Tidak masalah, semuanya tergantung padamu." Lintian memperbaiki suasana hatinya, kembali ke kota, dan datang ke pusat kota, menyewa halaman orang lain. Kemudian Lintian mulai mendekorasi halaman. Selama periode ini, makhluk roh itu sedang menonton. Di antara mereka, 9 kucing roh ajaib masih ada di sana dan berkata, "Tuan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa dia dapat menangkap rubah jahat itu? Lihat. Bulan musim gugur telah lama berada di sini, tetapi dia tidak dapat melihat jejak rubah jahat, jadi dia hanya dapat melihat Lintian saat ini." Lintian sibuk sampai keesokan paginya. Saat fajar menyingsing, Lintian berhenti tertawa dan berkata, "Oke, kamu makhluk roh akan pergi ke tempatmu sesuai dengan apa yang aku katakan." 9 binatang roh ajaib melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun dan bertanya, "Di mana susunannya?" "Kamu tidak bisa melihatnya." Kata-kata santai Lintian merangsang 9 binatang roh ajaib, "Aku akan melihat seberapa kuat kamu." Lintian tidak peduli, tetapi mengatur untuk berjalan ke posisi yang ditentukan, dan kemudian makhluk roh itu lewat, seperti memasuki susunan kabut. Tetapi dalam susunan kabut ini, makhluk roh itu dapat melihat makhluk roh lain di posisi yang berbeda. Ini membuat hewan-hewan penasaran dan mengobrol. Di bawah bimbingan Lintian, bulan musim gugur datang ke tengah barisan. Lintian berkata kepada orang-orang, "Sekarang, arai telah dimulai. Begitu rubah jahat muncul, saya akan memasukkannya ke dalam arai ini. Lalu kamu bisa menjebaknya." "Bagaimana Anda tahu di mana itu?" 9 musang ajaib bertanya, dan bulan musim gugur itu juga ingin tahu. Lintian Xiao berkata, "Arai ini memiliki fungsi merasakan monster. Begitu monster muncul, aku akan tahu, dan kemudian menggunakan cara unik untuk menyatukan arai untuk memaksanya masuk ke dalam arai." 9 musang ajaib mengira Lintian sedang bercanda, tetapi Lintian terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia berbalik dan keluar dari halaman. Raja Serigala yang menunggu di luar telah pulih ke bentuk kecil, dan cara tak berdaya, "Bos, kami tidak dapat merasakan rubah jahat ini." Pria gemuk kecil itu juga bertanya-tanya, apakah mereka akan menipu kita? Lintian memiliki ingatan tentang iblis rubah. Dia secara alami tahu bahwa orang-orang ini tidak akan menipu dia, dan dia tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, itu akan muncul." Kedua hewan itu harus mengangguk, sebuah Lintian duduk di kedai teh dekat halaman. Tetapi seseorang tidak ingin dia beristirahat. Tepat setelah Lintian duduk, pemilik kedai teh mendatangi Lintian dan berkata, "Pergilah, anak muda." "Pergi?" "Ya, kami tidak melakukan urusanmu." Bos merasa malu, dan pria gemuk kecil itu berkata, "Apa maksudmu?" "Aku tidak bisa. Keluarga Yi memintaku untuk melakukannya." Bos tidak berdaya, dan Lintian berkata sambil tersenyum, "Ini keluarga Yi lagi." Pria gemuk kecil itu penasaran, "Bos, apa keluarga Yi?"
Sebelumnya, keluarga Yi tidak mengizinkan saya tinggal di penginapan. Sekarang tidak mengizinkan saya tinggal di kedai teh. Lin Tian tersenyum. Bos menghela nafas, tidak hanya penginapan dan kedai teh, tetapi juga tempat Anda berbisnis. Anda tidak dapat melakukan bisnis, atau Anda akan melawan keluarga Yi. Pria gemuk kecil itu mendengar, keluarga Yi ini gila. Raja Serigala juga tidak bisa melihat ke bawah. Bos, pergi untuk membersihkan keluarga Yi ini. Lin Tian tidak ingin mendapat masalah. Dia akan meninggalkan kedai teh. Tanpa diduga, sekelompok orang keluar dari kedai teh. Ketika pemilik kedai teh melihat orang-orang ini, dia langsung berkata, Tuan Yi, saya telah membujuk mereka. Tapi mereka tidak akan pergi. Pemuda terkemuka, seperti, menatap dan berjabat tangan dengan pedang di tangannya. Bos berkata dengan ngeri, saya akan pergi sekarang. Tidak, ini buang-buang waktu. Pria muda itu, dengan jentikan pedangnya, memukul lengan bos, dan satu tangan terputus. Bos itu pucat dan menjerit di tempat, dan pemuda itu mencibir, itu adalah hasil dari keramahanmu yang tidak teratur. Orang-orang di dekatnya segera mulai berbicara, apakah itu anak kecil dari keluarga Yi? Ya, mudah dibunuh dengan pedang. Dikatakan bahwa dia adalah murid dari pedang Dewa Shui Guo. Teknik pedangnya sangat kuat. Beberapa orang luar tidak mengerti, jadi dia bisa melakukannya di sini sesuka hati. Keluarga Yi memiliki pengaruh besar di sini. Bahkan kantor tuan kota tidak berani mengambilnya. Selain itu, kantor tuan kota mungkin bersama mereka. Pada saat ini, Lin Tian berkata, jika kamu tidak pergi, kamu akan menyakiti orang? Pedang Yi menunjuk Lin Tian dengan pedang dan berkata sambil tersenyum, wah, ini salahmu. Itu bukan urusanku. Pria gemuk kecil itu segera berkata, letakkan pedangmu. Apa? Anak kecil, aku menunjuknya dengan pedangku. Tidak bisakah? Yi Jian membunuh dan bercanda, dan pria gemuk kecil itu melotot, kamu tidak bisa melakukannya. Maksudku juga, dan aku ingin memberitahumu, siapa yang berani melakukan bisnismu lagi, sama dengan bos. Setelah itu, Yi Jian menatap bosnya. Bos telah menyegel lukanya dan bahkan berterima kasih padanya, terima kasih banyak karena tidak membunuh Tuan Yi. Yi Jiansha tertawa, sementara pria gemuk kecil itu maju dan meraih pedang dengan satu tangan, lalu mengungkapkan roh jahat. Kemudian pedang itu ditarik keluar dari tangan lawan oleh si kecil gemuk men, dan pecah di tempat. Orang-orang terkejut, tetapi wajah Yi Jian hitam. Pria gemuk, pedang ini adalah senjata suci. Ku bilang, kamu tidak bisa menunjuk bosku. Pria gemuk kecil itu melindungi Lin Tian Dao, dan pedang yang mudah membunuh dan bersenandung, kaulah yang memprovokasi saya. Dengan itu, Yi Jiansha berteriak kepada rombongannya, beri aku pelajaran dan beritahu mereka siapa master di kota ini. Tetapi begitu orang-orang ini mulai, mereka dikelilingi oleh lampu merah pria gemuk kecil itu. Orang-orang di tempat kejadian ketakutan dan bertanya-tanya siapa pria gemuk kecil itu. Tidak hanya itu, orang-orang keluarga Yi ini, di lampu merah, kaku seperti kuda, dan Yi Jian tidak mau membunuh jalan napas, pria gemuk, ayo kita pergi, atau kamu tidak akan selamat. Aku tidak akan melepaskannya. Pria gemuk kecil itu sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain, tetapi Yi Jian sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Pada saat ini, penjaga patroli kota datang, dan tuan kota juga keluar. Yi Jian segera bekerja sama dengan pemimpin kota dan berteriak, pemimpin kota, lihat, orang-orang ini membuat masalah di sini. Tuan kota memandang Lin Tian dan kemudian pada pria gemuk kecil itu, dan segera berteriak, adik kecil ini, tolong singkirkan kekuatanmu, atau kita akan mulai. Jalan napas pria gemuk kecil, barusan ketika dia mulai menyakiti orang, mengapa kamu tidak muncul, tapi kali ini? Segera setelah saya mendengarnya, saya datang ke sini, hanya untuk melihat Anda melakukannya. Lengan bos dipotong olehnya. Pria gemuk kecil itu menunjuk ke bos, dan tuan kota berkata, saya akan menyelidiki masalah ini. Adapun Anda, berhenti sekarang, atau Anda akan ditangkap. Pria gemuk kecil itu menatap Lin Tian dengan marah. Bos, apakah Anda ingin melepaskannya? Orang-orang mengira Lin Tian akan berkompromi. Bagaimanapun, tuan kota datang. Lin Tian tertawa, jika Anda ingin membiarkan orang pergi, Anda dapat meninggalkan salah satu lengannya, yaitu untuk memberi kompensasi kepada bos. Bos tercengang, dan Yi Jian berkata, kamu berani. Apa yang saya takutkan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Yi Jian segera menatap tuan kota. Lihat, tuan kota, dia berani mengabaikanmu. Tuan kota bergantung pada pangeran ketiga dan pangeran keempat, jadi dia sangat rendah hati. Anda tahu, nak, apakah Anda menghalangi penegakan hukum? Halangan? Ketika dia menyakiti orang, Anda tidak mengatakan, menghalangi. Ketika saya mulai, Anda mengatakan, menghalangi. Apakah Anda berpikir bahwa Anda, tuan kota, bergantung pada beberapa pangeran, benar-benar menganggap diri Anda sebagai raja di sini? Lin Tian tersenyum pada tuan kota. Tuan kota berkata, wah, kamu berani mengatakan itu. Kamu tahu kamu sedang bermain api, tahukah kamu? Aku tidak takut membunuh aula abadi, tapi aku takut padamu. Kata-kata Lin Tian membuat tuan kota tidak bisa berkata-kata. Namun, pria gemuk kecil itu sudah mulai menjatuhkan pedang yang mudah itu.
Pedangi membunuh dengan teriakan, dan kemudian darah lengannya mengalir. Ketika pria gemuk kecil itu melihat darah, dia ingin menelannya. Setelah Lintian menepuk pundaknya, pria gemuk kecil itu tenang kembali, dan Tuan Kota melihat bahwa darahnya masih ada di sana. Lintian menertawakan kerumunan. Siapapun yang menyinggung perasaanku, aku hanya akan bersikap kasar. Selesai berkata, Lintian datang ke pedang yang mudah untuk dibunuh di depan. Yi Jian tidak bisa bergerak saat ini, tetapi dia juga mengancam Lintian, "Wah, balas dendam hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Lintian menamparnya. Yi Jian terlihat pucat, lalu berteriak, "Tidak, Tuhanku." Lintian tersenyum dan menghapus kekuatan rohnya. Lebih baik bagi Jian untuk membunuh daripada mati. "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Untuk menghapus kekuatan roh kudus, untuk menghapus Dewa Yuan, sangat sederhana. Lintian selesai, biarkan pria gemuk kecil itu melepaskannya. Tetapi Jian kehilangan kultivasinya dan kekuatan roh kudus, dan seluruh orang menjadi gila. Aku akan bertarung denganmu." Tuan Kota dengan cepat menghentikan Yi Jiansha dan berteriak, "Ayo pergi, ayo pergi." Setelah itu, Tuan Kota meminta orang-orang untuk mengambil pedang mudah itu. Para penonton tercengang. Beberapa orang berkata, "Anak ini gila. Dia berani bertarung melawan murid Dewa Pedang. Ini permainan yang bagus." Untuk sementara, semua orang mengira Lintian telah tamat, dan bahkan Tuan Kota memiliki wajah muram. "Ikutlah denganku, nak." "Jalan-jalan? Kemana harus pergi? Kamu menyakiti orang di sini. Aku akan mengembalikanmu untuk diinterogasi." Lintian tersenyum padanya, "Kamu tidak memenuhi syarat." Ketika Tuan Kota mendengar ini, wajahnya jelek. "Beranikah kamu mengatakan aku tidak memenuhi syarat? Kalau begitu cobalah." Lintian menertawakan Tuan Kota, yang tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa ketika dia memikirkan kemampuan mengerikan Lin Tiangang. Namun, dia mengancam, saya akan melapor ke polisi dan menjadikan Anda buronan. Pergi." Lintian tidak saling menganggap serius sama sekali, tetapi Tuan Kota sangat marah sehingga dia membawa orang pergi. Setelah kerumunan berkumpul, mereka pergi satu demi satu. Pria gemuk kecil itu berkata dengan penuh semangat, "Bos, ini benar-benar melegakan." "Tunggu, masih banyak yang bisa dikatakan." Lintian tersenyum intens, dan pria gemuk kecil itu berkata, "Bos, apa maksudmu? Aku yakin keluarga Yi tidak akan menyerah begitu saja, dan ketiga pangeran pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk mencari-cari kesalahanku." Lintian berkata sambil tersenyum. Pria gemuk kecil itu menangis dengan marah, pangeran ketiga ini benar-benar penuh kebencian. "Tunggu, saatnya memberi mereka warna." Lintian tampak tertawa, tetapi ketika Tuan Kota kembali ke rumah Tuan Kota, dia baru saja menceritakan kisah itu, dan kemudian dia berkata kepada pangeran ketiga dan pangeran keempat, "Dua pangeran, kamu harus membuat keputusan untukku." Pangeran keempat tertawa ketika dia melihat bahwa ini adalah kesempatan yang baik. "Saya akan melapor ke pengadilan eksekutif dan meminta pengadilan penegak hukum untuk mengirim seseorang untuk menangkapnya. Jika dia berani melawan, dia akan diinginkan." Namun, pangeran ketiga melontarkan tatapan aneh, "Tidak perlu melapor." "Tidak melaporkan? Apa maksudmu?" Pangeran keempat tidak mengerti, dan pangeran ketiga berkata, "Jika dia dilaporkan, dia akan diambil kembali. Ada gadis yang membuat masalah dengan 9 adik perempuan, dan tuannya, guru nasional. Bocah ini pasti tidak akan mati. Bagaimanapun, dia hanya menyakiti orang, dan itu bukan kejahatan." Pangeran keempat mengangguk, juga, kejahatan kecil semacam ini, dia akan menyingkirkannya. Ketika Tuan Kota mendengar ini, dia berkata dengan muram, "Lalu, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikannya?" Pangeran ketiga berkata sambil tersenyum, "Aku berkata Tuan Kota, kamu bodoh. Sekarang dia melanggar hukum. Anda dapat memobilisasi tim penjaga di kota sesuka hati. Jika dia membunuh lebih banyak orang atau menyakiti lebih banyak orang, kami akan melaporkannya nanti, dan kejahatannya akan lebih besar, dan tidak ada yang bisa melindunginya." Tuan Kota ragu-ragu dan berkata, "Maksudmu, biarkan aku menangkapnya secara langsung? Biarkan dia menyerang kita?" "Ya, itu benar. Silakan, aku akan menatapmu diam-diam dengan beberapa putri dan putri, untuk bersaksi untukmu." Pangeran ketiga berkata sambil tersenyum. Tuan Kota menggigit giginya. "Oke, aku akan pergi sekarang." Dengan itu, Tuan Kota segera membawa sekelompok penjaga elit untuk pergi, dan pangeran ketiga tersenyum pada pangeran keempat dan berkata, "Ayo pergi dan tonton drama yang bagus." Kedua pangeran dengan senang hati pergi sekaligus, dan selain kedua pangeran, Shui Fu, yang telah menerima berita lain, tertawa dan berkata, "Orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar mulai." Pria berhelm itu berkata, "Ayo pergi dan lihat-lihat." Diperkirakan pangeran ketiga dan pangeran keempat siap untuk mulai bertarung melawannya. "Pergi." Shui Fu sangat menantikannya. "Cepat." Selain para pangeran ini, begitu Yi Jiansha sampai di rumah, dia mengajukan berbagai keluhan dan kemudian memimpin sekelompok ahli.
Lin Tianben duduk di kedai teh, tetapi setelah beberapa saat, dia merasakan pembunuhan itu roh Ous di mana-mana, dan putri tersembunyi tertawa, kegembiraan akan datang. Pria gemuk kecil itu melihat sekeliling, dan segera melihat tuan kota dengan ribuan pengawalan datang, dan mengepung kedai teh. Pemilik kedai teh takut untuk bersembunyi, dan pangeran ketiga dan pangeran keempat berada di belakang penjaga saat ini, tetapi mereka akan pergi ke teater. Tuan kota mengumpulkan keberanian dan berkata, "Wah, kami di sini untuk menangkapmu. Jika Anda menolak, kami tidak akan sopan. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya, atau pasti Anda yang menderita." Lin Tianbian berkata sambil tersenyum. Tuan kota berkata, "Apakah Anda ingin mencobanya? Selama kamu melakukannya, aku akan melakukannya." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan tuan kota mengatupkan giginya dan buru-buru melihat sekeliling ke arah penjaga. "Dengarkan perintahku, semuanya." Iya. Satu persatu, para penjaga siap untuk memulai, dan pria gemuk kecil itu khawatir, "Bos, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" "Keluarkan keahlianmu, ciptakan cahaya berdarah, dan biarkan orang-orang itu kehilangan kekuatan bertarungnya." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Pria gemuk kecil itu berterima kasih, dan kemudian mulai bersiap di sana. Sampai setelah waktu yang lama, tuan kota berteriak, "Naik!" Tetapi begitu orang-orang ini bergegas, ada cahaya darah di mana-mana, dan di bawah cahaya darah, orang-orang ini tidak bisa bergerak. Ini membuat takut semua orang, dan tuan kota bahkan lebih terkejut, "Ada apa?" Tetapi pangeran keempat mengerutkan kening. "Saudara San Huang, pria gemuk kecil itu, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat?"